Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta Pardosi. Terima kasih. Terima kasih, selamat pagi untuk kita semua, saudara-saudaraku. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, mari kita masuk pada perenungan firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita, saudara-saudaraku. Mari kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami turut pimpinan-Mu ya Tuhan, sebagaimana pujian yang sudah kami naikkan bersama, meninggikan Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami turut pimpinan-Mu ya Bapa, karena di dalam pimpinan Tuhan, kami tetap kuat dan kami tetap konsisten untuk datang bersyukur kepadamu ya Bapa, sebab Engkau sangat baik. Tuhan kami Yesus Kristus selalu memampukan kami untuk bersyukur senantiasa dalam segala hal dan bersukacita di dalam Tuhan Yesus senantiasa. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Diberkatilah semuanya saudara-saudara kami yang sudah hadir pada pagi hari ini melalui ibadah online kami, ibadah Zoom meeting kami pada pagi hari ini. Yang sudah hadir, Tuhan memberkati, maupun yang sedang dalam persiapan untuk bergabung, Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Ya, baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita buka kembali firman Tuhan sebagai kelanjutan dari pembelajaran kita. Ya, firman Tuhan yang sudah beberapa kali kita dengarkan bersama, dan kita masuk lagi pada bagian yang berikutnya, yaitu saya ingin agar Bapak Ibu Saudara semuanya lebih memahami lagi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam bagian Roma pasal 9 ini tentang sisa dari orang Israel yang diselamatkan, di mana hanya sisa dari orang Israel yang akan diselamatkan nanti di penghujung daripada program kerajaan surga yang akan dibawakan atau yang akan diwujudkan di tengah-tengah mereka, bangsa Israel, umat Tuhan, bangsa pilihannya, umat pilihannya, ya, sesuai dengan janjinya, janji Allah pada mereka. Mari kita baca terlebih dahulu, saudaraku, Roma pasal 9 dari ayatnya yang ke 25 saja sampai ayatnya yang ke-29. Roma pasal 9 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-29. Ya. Oke. Ya. Sudah. Puji Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita. Ya, ayat 25 sampai ayatnya yang ke-29. Roma pasal 9. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku,
Di sana akan dikatakan kepada mereka anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel. Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya yang akan diselamatkan, hanya sisanya. 28. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, ya, sisa keturunan yang benar, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Nah, ini ya, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini kembali lagi Rasul Paulus menegaskan tentang akhir daripada masa depan bangsa Israel yang disebut sebagai nantinya berakhir akan berakhir dengan penyelamatan daripada sisa dari jumlah orang-orang Israel yang begitu banyak, ya, secara jasmani keturunan daripada Abraham, Ishak dan Yakub itu. Jadi, ya, kita lihat di sini bahwa penggenapan daripada janji Allah untuk menjadikan bangsa Israel itu sebagai kerajaannya adalah di mana Allah akan akhirnya menyempurnakan itu melalui keselamatan daripada sisa atau jumlah yang terkecil daripada orang Israel yang percaya dan diselamatkan. Nah, ini saya mengajak kita untuk melihat, ya, bahwa pada masa pelayanan Yesus Kristus di bumi, ya, mereka ini yang disebut sebagai kawanan kecil, ya, yang disebut dengan kawanan kecil. Mari kita lihat dulu di dalam kita lihat di dalam Lukas pasal 6. Ya, kita lihat dulu di Lukas pasalnya yang ke-6. Lukas pasal 6, ya. Ya, Lukas pasal 6. Ya, di sini Yesus berbicara tentang kebahagiaan daripada orang-orang Israel yang percaya, ya, dari kemiskinan mereka akan memiliki kerajaan Allah, ya. Di Lukas pasalnya yang ke-6. Ya, Lukas pasal 6. Hari. Ya. Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Lukas 6 ayat 20. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, murid-muridnya yang 12 murid Yesus Kristus, ya, Petrus, Yohanes dan sebagainya. Yesus berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Ya, jadi ini pada saat Yesus melayani di bumi ini, Yesus sudah menyatakan bahwa murid-muridnya yang hanya sebagian kecil dari orang-orang Israel, merekalah yang percaya kepada Yesus, merekalah yang menyambut Yesus sebagai Mesias, dan dikatakan merekalah yang berbahagia meskipun mereka miskin, tetapi mereka adalah orang-orang yang empunya kerajaan Allah. Kemudian
Kita lihat lagi di Lukas 12 ya. Ya, Lukas 12. Lukas 12 ayatnya yang ke-32. Mari. Ya, Lukas 12 ayatnya yang ke-32. Oke. Ya. Kita lihat mulai dari ayatnya yang ke-30 ya. 31 dulu ya. Ayat 31 dikatakan, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Ya, carilah kerajaannya, kerajaan sorga, kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Ya, kepada murid-muridnya, diberikan kepada murid-muridnya, murid Yesus Kristus. 32, janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jadi kawanan kecil, ya, little flock itu adalah sebagian yang dari orang Israel yang percaya, sebagian besar tidak percaya, tetapi orang-orang yang percaya inilah yang disebut oleh Tuhan Yesus yang empunya kerajaan sorga itu. Ya, bukan semua keturunan Israel yang empunya kerajaan sorga itu, tapi hanya mereka yang percaya, yaitu sisanya. Ya, sisa dari orang-orang percaya, orang Israel, mereka disebut kawanan kecil. Kepada merekalah Allah yang berkenan memberikan kerajaan itu. Ya. Karena itu di ayat 33 itu dikatakan, juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah, buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana harta mereka berada? Harta orang-orang Israel yang dijanjikan oleh Tuhan adalah dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dikatakan, ya, datanglah kerajaanmu di bumi, ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini pada masa Yesus Kristus, Yesus sudah menekankan kepada orang-orang yang percaya, sekalipun dalam jumlah yang kecil pada saat zaman Yesus Kristus, kepada merekalah dijanjikan kerajaan sorga itu. Dan sampai nanti pun, ya, pada saat di penghujung di mana Yesus datang kedua kali, dan kita tahu bahwa sebagaimana kita sudah belajar tadi malam, bahwa pada masa kesusahan besar yang akan datang di bawah pemerintahan antikristus yang akan melakukan penyiksaan terlebih dahulu, ya, kepada orang-orang Israel, ya, supaya mereka bertobat. Dan kita lihat juga bahwa hanya sisanya yang bertahan sampai akhir, ya, sisa yang bertahan sampai pada kesudahannya, dan mereka akan diselamatkan. Ya, oke, orang-orang pilihan yang dikatakan mereka, ya, meskipun banyak yang terpanggil, tetapi hanya sedikit yang terpilih. Itu adalah sisa dari orang Israel yang akhirnya menerima kerajaan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kita lihat tadi, kembali lagi ke Roma pasalnya yang ke-9, ya. Di situ Paulus kembali mengutip apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Nabi Hosea terlebih dahulu, ya.
Hosea, Yesaya, Joshua, ya, itu adalah nama-nama yang berdekatan pengertiannya, yang artinya adalah Allah adalah keselamatanku. Ya, Hosea mengatakan di ayat 25 itu dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, seperti yang difirmankannya dan juga di dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku. Ya, ini berbicara tentang sisa yang bukan kekasih-kekasih. Jadi orang Israel yang sekian lama, bangsa Israel yang sekian lama adalah sebagai orang-orang yang tersisih atau yang tersingkir, ya, oleh karena pemberontakan mereka secara bangsa kepada Tuhan, tapi pada akhirnya mereka juga akan dipulihkan, akan diterima oleh Tuhan, ya. Dan dikatakan di ayatnya yang ke-26, dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukan umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Disitulah mereka disambut kembali, ya, untuk menggenapi janji kerajaan sorga yang telah dijanjikan oleh Tuhan sejak dari nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, dan terus sampai kepada Daud, ya, mana kepada Daud dikatakan bahwa Tuhan berjanji akan menjadikan keturunan Daud memerintah di dalam kerajaan Daud untuk selama-lamanya. Itulah Yesus Kristus, dan itulah sebabnya juga dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Daud. Ya. Dan juga Yesaya berseru-seru tentang bangsa Israel di ayat 27. Sekalipun jumlah anak Israel keturunan Yakub seperti pasir di laut banyaknya, ya, namun hanya sisanya yang akan diselamatkan. Ya. Nah, sangat disayangkan waktu yang sangat panjang, ribuan tahun diberikan oleh Tuhan kepada keturunan Yakub, kesempatan untuk menerima kerajaan sorga, kesempatan untuk menerima kehendak Allah melalui Injil kerajaan kepada mereka ditawarkan terus-menerus, tapi sebagian besar, bagian yang terbesar dari mereka menolaknya. Ya, sayang sekali ya, Bapak Ibu ya. Rugi besar, sangat rugi besar. Begitu ya. Karena kesempatan itu juga nanti pada akhirnya akan berakhir juga. Segala sesuatu ada waktunya, ya. Dan kita lihat bahwa juga dikatakan di ayatnya yang ke-28, sebab apa yang telah difirmankan Tuhan akan dilakukan Tuhan di atas bumi. Ya, di atas bumi, karena dalam doa yang diajarkan Yesus Kristus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi memang itu pengharapan daripada bangsa Israel itu, mereka tahunya adalah di bumi ini. Ya, sayangnya tidak semua mereka menjadi umat kerajaan Allah, karena hanya sisa dari Israel sedikit saja mereka yang menjadi pewaris daripada kerajaan sorga itu, ya. Nah, tentunya kita lihat bahwa dari sisa yang sedikit itu, pada akhirnya nanti Tuhan akan memakai mereka, ya, untuk menjadi penuai jiwa yang berlimpah-limpah, di mana pada saat kerajaan 1000 tahun nanti akan banyak dari bangsa-bangsa di dunia ini yang akan datang mengikuti bangsa Israel untuk menyembah raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus, ya.
Jadi berarti memang ya dari bangsa-bangsa lain itulah yang terbanyak orang yang akan hidup di hadapan Allah. Amin. Ya, meskipun tentunya ini harus kita hati-hati bahwa program Allah melalui bangsa Israel untuk menjadi keselamatan bagi bangsa-bangsa lain bukan sedang berjalan saat ini. Ya. Saat ini program keselamatan bagi bangsa-bangsa lain itu bukan melalui Israel, tapi langsung melalui berita Injil kasih karunia yang mulanya diterima oleh Rasul Paulus, kemudian diteruskan oleh semua orang-orang kudusnya Tuhan, ya, dan sampai kepada kita saat ini, sampai nanti akan berakhir di masa di mana pengangkatan di awan-awan akan terjadi. Dan karena itu keselamatan bangsa-bangsa lain saat ini bukanlah seperti yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena bangsa Israel saat ini bukanlah bangsa yang sedang hidup benar di hadapan Allah. Ya, bukanlah bangsa yang saat ini sedang beriman kepada Yesus Kristus. Bukan. Ya. Nah, tetapi kita tahu bahwa melalui Injil kasih karunia Allah saat ini menjangkau semua orang tanpa perbedaan. Ya, tanpa ada perbedaan suku, bangsa, ya, bahasa dan sebagainya. Tetapi setiap orang yang percaya saat ini dari bangsa mana saja, mereka secara individu dibaptiskan oleh Roh Kudus ke dalam tubuh Kristus, dan itulah yang disebut dengan gereja tubuh Kristus. Kitalah yang disebut dengan gereja tubuh Kristus. Ini penting kita pahami perbedaannya supaya kita mengerti bahwa apa yang dijanjikan kepada Abraham, bahwa melalui Abraham, ya, semua bangsa di bumi diberkati, bukanlah ya sedang digenapi saat ini. Tidak. Karena apa? Karena melalui keturunan Abraham, yaitu bangsa Israel, itu saat ini janji itu digagalkan oleh bangsa Israel, ya, karena mereka tidak berkenan dijadikan oleh Allah menjadi channel berkat untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tapi suatu saat nanti hal itu akan dilakukan oleh Allah juga, karena Dia setia kepada janjinya meskipun melalui sebagian yang terkecil dari ya bangsa Israel yang percaya, yaitu sisanya yang diselamatkan. Ya. Nah, ini penting dipahami. Karena apa? Karena saat ini keselamatan itu diberikan oleh Allah secara cuma-cuma melalui iman kepada pengorbanan Yesus Kristus melalui salib, karya Kristus, kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Itu adalah merupakan kabar baik yang saat ini disampaikan kepada semua orang tanpa perbedaan, bukan melalui prioritas dan otoritas dan keutamaan daripada bangsa Israel, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, nah kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, karena saat ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, kesempatan yang sangat besar, kesempatan yang sangat luas, dan kesempatan yang sangat mulia, bahwa saat ini kita dengan bebas untuk memberitakan kabar baik, ya, tentang kematian Yesus Kristus yang merupakan
jalan keselamatan bagi semua orang yang percaya saat ini, bukan dengan usaha, bukan dengan perbuatan baik, tetapi hanya melalui iman kepada Yesus Kristus yang telah berkorban menggantikan kita, ya, di mana Dia dengan kerelaannya mengorbankan nyawanya untuk menggantikan kita yang berdosa, supaya kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan. Nah, saya akan mengajak kita untuk melihat bahwa benar-benar sungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada 12 muridnya itu sangat dipahami oleh Petrus, ya, yaitu bahwa mereka adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani, ya. Kita lihat dulu di dalam 1 Petrus pasal 2. Oke. 1 Petrus pasal 2. Ya, 1 Petrus pasal 2. Kita akan melihat di sini bahwa Petrus itu benar-benar sangat menyadari bahwa mereka, yaitu kawanan kecil, mereka adalah orang-orang yang terpilih, bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah, dan mereka adalah imamat yang rajani. Ya, kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Ya, ayat 9 dan 10. Kita lihat ya. Sudah Bapak Ibu? Ya, 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Petrus menulis seperti ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Siapa kamu di sini? Biasanya orang beragama Kristen bilang kita adalah bangsa yang terpilih. Tidak. Kita adalah tubuh Kristus. Amin. Ya, bangsa yang terpilih itu adalah Israel. Dan kita bukan Israel. Ya, ini yang perlu dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 9, 10 dan 11. Dia menegaskan bahwa sisa dari bangsa Israel itu benar-benar adalah orang Israel yang menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Dikatakan ya. Ya, ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Imamat yang rajani. Kerajaan imam. Ya. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Allah, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Itu tadi, ya, sangat sangat dengan ketat sekali bahwa nubuat-nubuat yang disampaikan oleh para nabi itu mengenai bangsa Israel itu sangat dipahami oleh rasul-rasul Kristus Yesus, bahwa janji kerajaan itu, kerajaan sorga itu diberikan kepada mereka. Sangat dipahami oleh Petrus, ya. Jadi 1 Petrus 2 ayat 9 itu dan 10, ya, Petrus mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Siapa kamu? Ya, sekali lagi biasanya orang beragama Kristen bilang kita, orang Kristen adalah bangsa yang terpilih. Itu saya kira itu upaya yang sengaja untuk menyelewengkan
arti sebenarnya maksud sebenarnya daripada firman Tuhan. Petrus itu menyatakan kamu adalah bangsa yang terpilih, itu orang Israel. Amin. Ya, dari mana kita tahu? Karena itu sudah disampaikan di Keluaran 19. Ya, pada saat pertama kali bangsa Israel itu dikeluarkan dari kegelapan Mesir, dari perbudakan bangsa Mesir, mereka dikeluarkan dari kegelapan kepada terang, yaitu menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Jadi bukan kepada kita. Ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak menjanjikan kepada tubuh Kristus tanah Kanaan. Tidak. Paulus bilang di dalam Filipi pasal 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Bagaimana caranya kita masuk ke dalam sorga? Melalui pengangkatan di awan-awan. Ya. Jadi kalau bangsa Israel bagaimana mereka masuk ke dalam kerajaan sorga? Melalui kedatangan Yesus yang kedua kali. Beda kan? Kedatangannya di bumi. Itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya. Jadi Petrus bukan menulis kepada orang yang sama yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus itu adalah rasul untuk kita bangsa lain. Dia menulis kepada tubuh Kristus. Menulis firman Tuhan. Dan yaitu Rosamon, Roma sampai Filemon. Itulah firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sesudah dia naik ke surga. Kalau Petrus, dia menerima firman dari Yesus Kristus ketika Yesus masih hidup dalam daging. Ya, karena mereka adalah orang Israel adalah orang yang ditetapkan oleh Tuhan hidup menjadi umat kerajaannya di bumi. Makanya Yesus mengajarkan mereka doa, ya, Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi, seperti di sorga. Jadi pengharapan mereka bukan mereka diangkat di awan-awan. Mana ada Petrus berharap bahwa dia akan diangkat di awan-awan. Tidak ada. Ya, Paulus yang mengajarkan itu kepada kita bangsa lain, bahwa kita ini menantikan kedatangan Yesus yang rahasia di awan-awan. Amin. Karena apa? Karena kita bukan Israel rohani. Kita adalah tubuh Kristus. Ya. Nah, inilah yang penting diperjelas. Ya. Bahwa sekali lagi imamat yang rajani tadi dikatakan 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah, siapa kamu? Bukan kita, mereka. Amin. Kamulah bangsa yang terpilih. Ya, sejak kapan mereka jadi bangsa yang terpilih? Ya, karena janji Allah kepada nenek moyang bangsa Israel, kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Imamat yang rajani, yaitu bahwa mereka adalah orang Israel itu akan menjadi imam-imam Allah. Kapan? Nanti di kerajaan 1000 tahun. Mereka akan menjadi imam-imam semua. Ya, sesudah Yesus datang kedua kali, semua orang Israel yang percaya akan dibangkitkan untuk masuk pada pemerintahan selama 1000 tahun, kerajaan damai di bumi. Mereka akan menjadi imam-imam yang akan memberitakan Injil kerajaan kepada semua bangsa di muka bumi ini. Kita ada di mana pada saat itu? Kita sudah lebih dulu diangkat ke surga sebelum masa sengsara antikristus terjadi. Amin. Dari mana kita tahu? Paulus katakan di Roma pasal 5 ayat 9 sampai 10. Lebih-lebih karena sekarang kita telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Karena masa sengsara di bumi itu, masa sengsara besar di bumi itu adalah merupakan nubuatan murka Allah, cawan murka Allah yang ditumpahkan kepada umat manusia di bumi ini karena ketidakpercayaan mereka, baik bangsa Israel maupun bangsa lain. Kenapa bangsa lain? Karena saat ini banyak orang yang tidak percaya kepada Injil keselamatan. Banyak orang yang tidak percaya kepada Injil kasih karunia Allah. Mereka menolak. Ya.
Kalau kita beritahu percaya Yesus mati hapus segala dosa, mana mungkin katanya. ya, orang lebih banyak lebih senang mengaku dirinya adalah orang berdosa daripada percaya bahwa kita adalah orang kudusnya Tuhan. Padahal orang berdosa, upah dosa adalah maut. Kan begitu ya, Bapak Ibu Saudara ya. Bantu mereka ya, tolong mereka. Karena kalau mereka tidak percaya kepada Injil keselamatan, mereka tidak termeterai dengan Roh Kudus, maka mereka akan masuk kepada masa sengsara besar di bawah antikristus. Mereka akan mengalami siksaan yang besar dan mereka akan menerima cap meterai daripada antikristus, yaitu cap 666, dan mereka akan susah untuk beroleh keselamatan lagi. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Jadi di sini kita melihat bahwa Roma pasal 9, pasal 10, pasal 11 bukan berbicara tentang kita. Paulus menjelaskan masa depan daripada bangsa Israel. Kenapa? Karena ada orang berpikir, karena orang Israel menolak Yesus Kristus, berarti janji Tuhan kepada mereka itu sudah dibatalkan. Tidak, Paulus katakan tidak. Ya, bahwa janji Tuhan tidak mungkin batal. Tertunda, iya. Tertunda bukan karena Tuhan, tapi karena orang Israel tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Tapi apakah itu akan berakhir? Ya, tidak akan dilanjutkan lagi. Nanti akan dilanjutkan lagi. Kapan? Ketika Yesus datang kedua kali. Ya. Jadi, karena itu, ya, Roma 9, 10, 11 itu berbicara tentang mereka, bukan tentang kita. Ya, kenapa Paulus membicarakan itu? Karena sekali lagi dia sangat sayang kepada bangsanya. Ya, Paulus sangat sayang kepada saudara-saudaranya, ya, sehingga dia ingin menjelaskan bahwa rencana Tuhan akan tetap digenapi dalam kehidupan mereka, sekalipun sekarang mereka sedang tersandung oleh karena salib Kristus, mereka tersandung, ya. Tapi kita selamat, bangsa-bangsa lain beroleh keselamatan dengan cuma-cuma. Amin. Ya, itulah Injil kasih karunia Allah yang kita beritakan saat ini, Bapak Ibu Saudara. Selagi masih ada waktu diberikan oleh Tuhan untuk kita, karena Paulus katakan di dalam Roma pasal 10, 11, kalau bangsa-bangsa lain tidak lagi menghargai berita Injil kasih karunia Allah, ya, bahwa bangsa-bangsa lain saat ini diberikan kesempatan yang panjang, yang luas, yang lebar, ya, dan akhirnya tidak ada lagi yang mau meresponi Injil kasih karunia Allah itu, ya Tuhan berarti menutup kesempatan itu bagi bangsa lain. Dan menutupnya dengan Yesus datang di awan-awan, yaitu sangkakala Allah berbunyi, Yesus datang. Amin. Maka dikatakan terlebih dahulu orang mati akan dibangkitkan di dalam Kristus, anggota tubuh Kristus sejak Rasul Paulus sampai kita sekarang ini, ya. Kalau masih ada yang hidup pada saat kedatangan Yesus nanti, maka mereka juga tubuhnya akan diubah dengan tubuh yang mulia, serupa dengan tubuh Kristus yang sorgawi. Maka pada saat itu nanti kita akan semuanya sekaligus diangkat di awan-awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Amin. Kalau orang Israel bukan menyongsong Tuhan di angkasa, ya, Yesus tidak pernah berjanji pada mereka bahwa mereka akan menyongsong Tuhan di angkasa, tidak. Yesus berjanji kepada murid-muridnya di Kisah Rasul pasal 1, dikatakan apa? Yang dua orang yang datang pada saat Yesus naik ke surga, langsung ada dua orang, dikatakan ada dua malaikat yang mengatakan kepada orang Israel yang pada saat itu, ya, mereka sangat sedih, Yesus meninggalkan mereka. Yesus kata apa? Dua orang itu mengatakan apa? Hei kamu orang Galilea, kenapa kamu melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga akan datang kembali. Sebagaimana kamu melihat saat ini dia terangkat dari Bukit Zaitun, dia juga akan kembali datang kedua kali, kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun. Jadi mereka
menantikan Yesus di bumi. Bapak Ibu Saudara ya. Dan akhirnya mereka akan masuk kemana? Ke Yerusalem baru, 12 pintu. Kita sudah bahas kemarin ya. Iya, menurut suku bangsa Israel. Nggak ada suku kita di situ. Iya kan? Nah, jangan ngaku-ngaku kalau tidak ada. Ya, bersyukurlah karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita beritakan ini terus. Setiap pagi kita bersyukur. Ya, seperti ini, dan saya akan terus menyampaikan, ya, doakan terus supaya pemberitaan Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah ini terus akan kita kumandangkan agar semua orang mendengar, karena Allah menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Diberkatilah Bapak Ibu semuanya, juga yang hadir di live streaming Facebook dari Medan juga ada yang hadir. Tuhan memberkati ya. Dan besok besok adalah hari Minggu, kita ibadah raya. Dan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya, kita akan lanjut terus seperti ini ya, jam 5 pagi sampai jam 6 kita saat teduh, dan saya akan terus menyampaikan firman Tuhan untuk memberkati kita semuanya. Supaya apa? Semangat memberitakan Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah. Amin. Baiklah, itu firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Diberkatilah semuanya, saudara-saudaraku. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup dulu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur pagi hari ini. Ya, kami berterima kasih Tuhan karena pengharapan kami dalam Kristus Yesus begitu terang benderang Engkau nyatakan di dalam pemberitaan Injil kasih karunia Allah yang disampaikan pertama-tama melalui Rasul Paulus tentang Yesus Kristus yang telah mati, disalibkan, mengampuni segala dosa kami sekali untuk selama-lamanya. Dia bangkit dan mengaruniakan hidup yang kekal, di mana kami dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan untuk kami bahwa kapan saja kami meninggalkan dunia ini, kami yakin pasti masuk surga karena Roh Kudus adalah jaminannya. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan hari di mana kami akan beraktivitas dengan segala berkat Tuhan kami sambut, dan jadikan kami saluran berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati semuanya saudara-saudaraku. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Salam untuk kita semuanya. Salam kudus. Balik pada hambanya Bapak Pendeta Pardosi.